jendela, malam mendilau, bagaikan bintang timur sedang mengembang. Kejemu-jemu mata memandang, apa daya hasratku buat berdepan. Sinar matamu menari-nari, langsung membusuk ke dalam jantung kalbu. Aku terpikat masuk perangkap, apa daya hasratku mulai berlekat. Hitam malam, siapakah gerangan Tuhan? Hitam malam dari bulan Tuhan, kereta kita segera tiba di Jatimur. Negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pulang. Esok lusa boleh kita jumpa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Semanggi Semangat Membangun Inspirasi kembali hadir ke hadapan Anda. Nah pemirsa, kalau minggu yang lalu kami sudah mengajak Anda berjalan-jalan ke Jakarta untuk menghadiri hari ulang tahun dari Dam Mandiri ke-14. Kali ini kami akan tampil berbeda lagi karena kami akan ajak Anda untuk menemui para penerima anugerah dari Dam Mandiri. Wah, tokoh-tokoh ini dan juga Posdaya yang sudah menerima anugerah dari Dam Mandiri ternyata tidak sedikit yang berasal dari Jawa Timur. Untuk itu kami akan ajak Anda berkeliling Surabaya dan juga Kota Malang untuk menemui mereka dan mendengarkan cerita dan juga kiprah mereka. Langsung saja kita ikuti perjalanan kami menuju Kota Malang dan juga Surabaya. Dari Jawa Timur ada banyak sekali potensi yang terangkat dan salah satunya ada di samping saya. Beliau ini penerima penghargaan dari Yayasan Dam Mandiri. Ada Ibu Hasanah dari Posdaya 45 ya Ibu ya, dan juga di samping kiri saya ada Ibu Mahmudah dari LPPM UNER. Baik, saya ngobrol-ngobrol dulu dengan Ibu Hasanah nih untuk berbagi cerita dengan Anda semuanya. Ibu selamat ya Ibu mendapatkan penghargaan sebagai Posdaya terbaik ya. Nah, apa sih sebetulnya yang membuat Posdaya 45 ini meraih penghargaan ini nih menurut Ibu? Mungkin dibanding Posdaya yang lain ya mungkin keunggulan kami rasa gotong royong yang tinggi dalam memberdayakan masyarakat. Contohnya adalah mungkin yang sebagai unggulan kita kerjasama dengan Dinas Pertanian dan juga Perikanan. Kita mendapat sumbangan kolam lele untuk warga Gakin. Mungkin itu karena warga Gakinnya tidak punya lahan, akhirnya si kaya yang punya lahan banyak akhirnya bisa mau ditempati untuk kolam-kolam lele bagi si tempatnya siapa yang menerima bantuan yang warga Gakin tadi. Jadi kerjasama yang bagus, kemudian juga mungkin semua kegiatan ada di sana. Jadi semua elemen baik dari anak usia dini, remaja, lansia,
semuanya kita ada di sana. Nah, kalau perjuangan Ibu nih di Posdaya 45 itu pasti ada sukanya, dukanya ya Bu ya. Boleh berbagi sama kita Bu, suka dukanya apa yang paling bikin Ibu tuh merasa, waduh ternyata mendirikan Posdaya ini luar biasa gitu ya perjuangannya. Ya. Mungkin yang menjadi kebanggaan dari kami, mungkin dari hasil mungkin yang tampak adalah kegiatan keterampilan dari ibu-ibu yang mungkin yang awalnya mereka tidak punya keterampilan, dengan adanya Posdaya ini yang didanai ya dari Yayasan Dana Mandiri tentunya ya, sehingga kita banyak manfaatnya dan mereka sedikit punya keterampilan gitu, mulai dari bikin tas, kemudian pengolahan sampah juga, kemudian bikin keterampilan, aneka macam keterampilan, ya handicraft, macam-macam gitu. Kalau boleh Ibu berbagi harapan Bu, apa harapan Ibu ke depannya bagi Posdaya Ibu dan juga bagi Yayasan Dana Mandiri nih, biar ke depannya semakin banyak lagi yang bisa dilakukan? Harapan kami Mbak, jadi dengan adanya Posdaya ini tentunya yang kami khususkan memang untuk warga Gakin, mereka mempunyai bekal keterampilan, jadi dengan demikian untuk meningkatkan usaha dari mereka untuk menambah pendapatan ekonomi keluarga. Harapan untuk Yayasan Dana Mandiri mungkin bisa terus mengusulkan modal kepada kami untuk meningkatkan keterampilan dan usaha yang ada di lingkungan kami gitu. Iya, selamat tahun kepada Yayasan Dana Mandiri, semoga jaya selalu. Sekarang saya beralih ke Ibu Mahmudah nih pemirsa, dari LPPM UNER yang menerima penghargaan sebagai pendamping Posdaya terbaik ya Ibu. Selamat Ibu. Ibu boleh berbagi tips sama kita, berbagi cerita nih, sebetulnya apa yang dilakukan sehingga bisa menjadi yang terbaik nih? Jadi apa yang kita sudah lakukan sebetulnya ini, kalau kita ngomong ini karena ibu-ibu di Posdayanya itu yang memang semangatnya bagus begitu. Jadi untuk pembinaan tidak terlalu susah, mereka punya semangat yang tinggi untuk mengembangkan Posdaya ini. Jadi misalnya kita lakukan kayak macam survei begitu ya, mereka butuh apa begitu. Setelah mereka butuh apa, misalnya sebagian besar bisa menjahit, akhirnya kita beli kain spray, kemudian dijahit, baru dipasarkan, kemudian bikin tas, kita carikan pengrajin tas yang sudah sukses, kita undang ke situ melatih ibu-ibu untuk pengembangannya. Selain itu, kemarin juga ada beberapa dana yang dari Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan, itu kita kerjakan sama-sama, itu ada urban farming ya, jadi pertanian di perkotaan. Di situ ada usaha untuk ternak lele, kemudian di samping-sampingnya kita tanam beberapa jenis sayur mayur. Kemudian juga dari sayur mayur itu kita harapkan nanti bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu di sekitar situ. Peran Dana Mandiri sendiri Bu untuk mendukung pembinaan Ibu terhadap Posdaya ini sebetulnya sejauh mana? Jadi misalnya tadi kita katakan pihak Posdaya, anggota Posdaya butuh pelatihan. Nah, kita yang mencarikan pelatih. Jadi dana dari Dana Mandiri kita pakai untuk itu, untuk operasional, cari pelatih, untuk beberapa kegiatan, untuk koordinasi dan lain sebagainya di situ. Harapan Ibu ke depannya bagaimana Bu terhadap pendampingan seperti ini dan juga terhadap Yayasan Dana Mandiri nih, perannya dalam mengembangkan ini potensi masyarakat ya Bu ya? Iya. Jadi harapan kami, mungkin kegiatan-kegiatan seperti ini selalu ada, walaupun kami juga sudah berusaha untuk bekerja sama dengan misalnya dengan Pemkot, dengan dinas dan lain sebagainya. Tapi kalau ada dana yang untuk operasional akan lebih mudah kita kerjanya. Tuh. Baik, mungkin Ibu mau mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun ya untuk Dana Mandiri, kami silahkan. Terima kasih untuk Yayasan Dana Mandiri, selamat ulang tahun yang ke-14, semoga tetap sukses dan mau membantu kami juga. Ibu-ibu sekalian, kita patut bersyukur pada pagi hari ini untuk di wilayah Wonocolo ini kita akan bersama-sama memetik hasil pertama atau panen pertama ya untuk budidaya lele. Dan sebagaimana ibu-ibu ketahui, setelah kita angkat dari kolam, ini kita timbang ada 1 kilo cuman isi 5. Tapi kalau di pasaran ini kadang-kadang kan kurang berkenan Bu ya, atau kurang laku. Karena apa? Terlalu besar. Tetapi apakah kemudian ini dikatakan tidak berhasil? Tidak.
Ini ke depan kita akan kumpul lagi, ini akan diolah ya. Bisa menjadi nugget, bisa untuk abon ya, untuk fillet ya. Karena apa? Kita kepingin membuat salah satu ikon Surabaya ini dari budidaya ikan lele yang sekarang kita kerjakan melalui program urban farming ya di 31 kecamatan. Dan terus terang aja, kalau saya mendengar bahwasanya ini posdayanya bisa tingkat nasional, harus menjadi tantangan lebih baik. Program budidaya ikan lele melalui urban farming ini pertama adalah untuk peningkatan gizi anak-anak. Ya. Jadi nanti kalau sudah panen, ya utamakan dulu digoreng atau dimasak, berikan ke anak-anak itu dulu. Kemudian yang kedua, hasilnya setelah dijual dibagi dua. Bukan dengan Dinas Pertanian atau saya tidak. Tapi pertama untuk perawatan daripada kolam itu sendiri. Yang kedua adalah untuk pembelian benih. Ini yang dikatakan sebagai program berkesinambungan. Ya, kalau di pasaran ini paling tidak 9 sampai 12 ekor per kilonya. Jadi rasanya rada kremes-kremes kan begitu ya. Gitu ya. Ini perkembangannya kan tidak sama ya. Ya. Ada yang ya normalnya ini kebanyakan yang kecil. Betul. Satu, pada saat ngasih makan nggak meroto. Kan kita melihat sudutnya kan ada persegi 4 ya. Kadang-kadang cuma satu tempat saja. Nah, jadi bisa nanti tebar pakannya itu merata, ya? Belum tahu ya untuk apa mengganti kolam air itu satu kali panen apa nunggu selesai panen apa? Tidak, 2 minggu sekali, ya iya ya 2 minggu sekali diganti. Masyarakat yang menilai bahwa lele itu mintanya di tempat yang airnya kotor gitu. Tidak terlalu keruh, ya. Juga jangan terlalu bening, nanti tukaran. Cukup ibu-ibu ya. Selamat untuk panen yang pertama. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Dan saya janjian nih sama Ibu Mahmudah untuk bersama-sama ibu-ibu yang lain panen lele nih. Waduh, seperti apa nih bentuk panennya dan ini bagaimana prosesnya? Langsung aja kita tanya-tanya sama Ibu Mahmudah ya pemirsa ya. Ibu, selamat pagi. Pagi. Ini lagi panen lele ya Bu ya. Boleh cerita nih Bu, ini sebetulnya apa, program apa kok panennya bisa rame-rame kayak gini nih? Ini adalah salah satu kegiatan dari kegiatan Posdaya kita, yaitu Posdaya 45, yaitu kegiatan urban farming. Jadi kita melakukan pertanian di perkotaan begitu ya. Jadi kegiatannya adalah budidaya lele. Kita pakai kolam, tapi kolamnya dari plastik. Kemudian juga ada di samping-sampingnya kita tanam beberapa sayur-sayuran dan toga juga ada untuk kebutuhan ibu-ibu. Nah, Ibu Mahmudah ini kan salah satu penerima penganugerahan dari Yayasan Dana Mandiri sebagai pendamping Posdaya terbaik. Nah, ini boleh cerita sama kita Bu, apa yang Ibu lakukan di sini untuk mendampingi para ibu-ibu di sini di Posdaya 45 ini sehingga bisa hasilnya lelenya bagus-bagus, terus yang lainnya juga programnya jalan dengan baik. Oke. Jadi kegiatan kami di sini sebagai pendamping itu adalah memotivasi para ibu-ibu anggota Posdaya. Sebetulnya sudah bagus, mereka punya semangat yang tinggi untuk membesarkan Posdaya. Jadi kita hanya memotivasi saja, kita coba gali apa saja potensi yang ada di masyarakat. Jadi selain kemarin beberapa kegiatan urban farming ini, ada juga kegiatan yang lain, misalnya yang terkait dengan jahit menjahit, sulam dan lain sebagainya. Kemudian kita juga mencoba untuk semacam mencarikan kayak mitra begitu ya. Kemudian juga kebetulan Pemkot ya, dalam hal ini dinas-dinas yang terkait yang ada di bawah jajaran Pemkot itu juga ada banyak program yang dapat kita manfaatkan. Salah satunya ini urban farming, ini adalah dukungan dari kegiatan yang ada di Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan. Sebetulnya Ibu, untuk nilai tambah sendiri yang bisa didapatkan oleh para ibu-ibu di sini dengan adanya urban farming ini sejauh mana Bu? Jadi yang kita harapkan dari kegiatan ini yang pertama adalah untuk membantu atau meningkatkan kesejahteraan keluarga ya. Jadi di sini misalnya kayak budidaya lele ini akan sangat bagus untuk gizi keluarga, terutama anak-anak. Kemudian juga kita bisa membelinya dengan harga mungkin yang relatif lebih murah dibanding yang di luar. Kemudian juga ada beberapa sayur-sayur yang bisa dipanen setiap saat.
Jadi kalau mau bikin sayur apa atau apa tidak perlu harus ke pasar untuk membelinya. Di sini ada kangkung, bayam dan lain sebagainya. Berarti lengkap Bu ya untuk gizi keluarga, untuk meningkatkan kualitas keluarga juga ya Bu ya. Wah, ini harapan Ibu nih ke depannya untuk bisa lebih memotivasi lagi ibu-ibu yang ada di Pos Daya 45 dan juga mungkin pemirsa yang ada di rumah yang kepengen nih punya pos daya seperti ini apa nih Bu? Oke. Jadi kalau untuk perkembangan pos daya, kita berharap pos daya ini semua kegiatannya akan berjalan terus menerus, tidak putus di sini saja. Jadi kita akan berusaha untuk mencarikan mitra-mitra seperti tadi yang ada di bawah Pemkot, ada dinas-dinas yang terkait, bisa Bapemas, dinas-dinas koperasi dan lain sebagainya untuk kelancaran kegiatan ini. Harapan kita nanti akan muncul pos daya lain di sekitar Pos Daya 45 untuk perkembangan selanjutnya. Ibu Mahmudah terima kasih banyak. Selamat berpanen lele nih bersama ibu-ibu yang lainnya. Nah pemirsa, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Mahmudah dan mudah-mudahan pemirsa bisa mengambil intisari ya dari pelajaran kita bersama-sama dengan ibu-ibu ini memanen lele. Mudah-mudahan untuk Anda nih yang sudah memiliki pos daya ini bisa menjadi motivasi untuk lebih mengembangkan lagi pos dayanya. Tapi buat Anda yang belum punya pos daya, mudah-mudahan setelah ini Anda akan membuat pos daya bersama masyarakat sekitar Anda. Karena terbukti ternyata pos daya mampu meningkatkan kehidupan dari anggotanya. Luar biasa. Nah pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Yudi. Bapak Yudi adalah camat dari Wonocolo ya Pak ya, Kecamatan Wonocolo, Surabaya. Pak Yudi salah satu pihak yang membeli hasil dari urban farming ini ya Pak ya. Ini gimana nih Pak komentar Bapak di wilayah Bapak terdapat potensi yang luar biasa nih urban farming? Ya, kita tarik dulu ke depan. Ini merupakan hasil positif daripada Pos Daya 45 yang keberadaannya di Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, di mana Pos Daya sebagai wadah tempat silaturahmi diantaranya menghasilkan semacam ini. Dan urban farming ini satu sinergi dengan apa yang dilaksanakan ataupun program pemerintah dalam rangka mengatasi kemiskinan. Salah satunya, karena mau tidak mau yang kaitannya dengan panen lele ini fokusnya adalah kepada Gakin, keluarga Gakin yang pada akhirnya akan memberikan tambahan pendapatan penghasilan daripada keluarga Gakin dimaksud. Gitu. Nah, kaitannya dengan panen lele ini sendiri, kita sebagai dari unsur pemerintah sebagai support, tidak sekedar ingin panen terus bagaimana nanti ya, karena upaya budidaya lele tidak sekedar budidaya, nanti hasilnya bagaimana, lemparnya kemana ya, pemasaran itu yang lebih penting. Ya mudah-mudahan ini juga pertanda baik untuk ke depan disusul ke wilayah-wilayah lain, lebih khusus Kecamatan Wonocolo mungkin di Kota Surabaya. Harapan Bapak ke depannya nih Pak agar Pos Daya 45 ini bisa menjadi contoh dan lebih lagi bisa memberi inspirasi lah untuk masyarakat yang lain biar lebih banyak lagi pos dayanya. Ini gimana nih Pak? Tadi kami sampaikan bahwa pos daya itu kan satu wadah, semua itu tergantung kepada warga masyarakat itu bagaimana memperdayakan diri di dalam satu forum atau wadah pos daya yang lain kan itu. Karena di sana tidak sekedar silaturahmi, tentunya di sana juga akan dibahas masalah bagaimana program mengentas kemiskinan, kesehatan, pendidikan. Saya kira ini bagian daripada salah satu bagian daripada program pemerintah itu. Bisa jadi mungkin ke depan nanti kaitannya katakan kesehatan. Mungkin kalau pemberdayaan daripada pos daya ini sudah begitu maju dan maksimal, mungkin juga warga masyarakat yang sakit tidak membutuhkan penanganan serius, misalnya operasi dan sebagainya, mungkin bisa ditangani pos daya koordinasikan dengan puskesmas, sehingga tidak perlu harus sampai ke rumah sakit karena mungkin lokasinya rumah sakit dengan warga masyarakat jauh.
Contohnya di sini sudah dibuktikan seorang ibu hamil itu bisa diupayakan mungkin dari advis bagaimana supaya nantinya tidak terjadi permasalahan bila mana melahirkan. Bahkan ada pertolongan pertama di Posdaya. Wah, jadi senang banget ya Pak ya bahwa warganya sekarang sudah banyak yang mandiri. Nih Ibu juga nih, Ibu Camat pastinya lebih senang nih karena ibu-ibunya lebih berdaya sekarang. Wah, ternyata banyak sekali manfaat dari Posdaya nih. Mudah-mudahan dari kecamatan-kecamatan yang lain dan juga dari kota-kota yang lain di Jawa Timur bisa mencontoh Posdaya 45 nih untuk memajukan masyarakat sekitarnya. Program Urban Farming ini adalah salah satu program dari Dinas Pertanian untuk mengentas kemiskinan yang ditujukan kepada warga miskin. Ada kegiatan budidaya lele dan budidaya sayuran dalam pot. Ini harapannya ini bisa mengentas kemiskinan yang ada di Surabaya dan juga menambah gizi keluarga juga. Ini fungsi dari penyuluh di sini diharapkan bisa membantu dari kelompok-kelompok Gakin ini mendampingi mulai dari bagaimana budidayanya, bagaimana pemasaran sampai ke pemasaran dan kemungkinan sampai ke pengolahan hasil. Sehingga dari kegiatan ini nantinya bisa menambah pendapatan, bisa mengentas kemiskinan. Harapan inilah yang kita perlukan nantinya agar bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Surabaya. Pemirsa, kalau kita belajar dari Posdaya 45, ternyata nama Posdaya 45 itu diambil dari yang satunya itu di RW 4, yang satunya lagi di RW 5. Nah, kalau tadi kita sudah jalan-jalan ke RW 4 untuk panen lele, sekarang kita jalan-jalan ke RW 5-nya nih untuk panen sayuran. Waduh, dan saya sudah didampingi oleh Ibu Dia, Ibu Lurah, dan juga ada Bapak Haji Umar. Pak Haji Umar ini adalah pembina dari Posdaya 45 ya Pak ya. Pak, ini kayaknya kita seneng banget nih Pak, seger gitu di sini ya Pak ya, penuh dengan sayuran. Ini peran Bapak sendiri untuk membuat Posdaya 45 terutama yang ada di RW 5 ini begitu segar dan begitu punya arti ya untuk masyarakat sekitar sini. Ini seperti apa Pak, sejauh mana? Posdaya itu adalah kita di bawah Yayasan Damandiri ya. Nah, di dalam Yayasan Damandiri itu kita diminta dalam yayasan itu untuk pemberdayaan daripada masyarakat. Nah, kami bersama-sama pengurus yang lain itu bagaimana untuk meningkatkan minimal income keluarga yang ada di Kelurahan Jemur Wonosari ini. Khususnya sementara ini RW 4 dan RW 5. Kenapa kita katakan income? Karena kita khususkan Posdaya ini untuk masyarakat-masyarakat yang kurang mampu. Awalnya seperti itu. Nah, yang sangat penting juga ya katakan di sini adalah peran daripada teman-teman LPPM dari Universitas Erlangga itu sangat-sangat membantu kami. Nah, kemudian peran pemerintah, Bu Lurah, Pak Camat, Bu Camat, Ketua PKK, Kelurahan Jemur Wonosari, semua sangat berperan untuk kesuksesan daripada Posdaya ini. Oke, dan membuat bisa meraih penganugerahan kemarin, karena kemarin kan menang nih, mendapatkan anugerah dari Damandiri sebagai Posdaya terbaik. Ini apa nih menurut Bapak nih? Satu, ada administrasi. Administrasi kami sangat-sangat itu. Yang kemudian urban farming ini, lele dan ini. Yang ketiga adalah bidang wirausaha kami juga. Itu yang sangat membantu. Kemudian yang menyebabkan kami menjadi juara bahwa mereka peninjauan ke lapangan, kami tidak hanya berbicara, tetapi kami memang real kenyataan yang di lapangan kami perlihatkan kepada Dewan Juri waktu hadir waktu itu. Nah, kemudian Dewan Juri juga mempertanyakan kepada saya, bagaimana kok bisanya masyarakat yang golongan deheb dengan golongan ekonomi bisa
berkumpul di pos daya ini bagaimana? Dia mengatakan seperti itu. Jawaban saya adalah, pertama adalah kita mempunyai lansia, ada di sana senam, ada di sana itu banyak. Nah, kemudian peran-peran juga di pengajian, sehingga masyarakat yang ekonominya golongan DHEP dengan golongan kami yang di bawah di Kelurahan Jemur Wonosari, khususnya RW 4 RW 5, kami sudah menyatu, Bu. Yang kedua adalah kebersamaan sungguh luar biasa, Bu. Kebersamaan pengurus pos daya, kebersamaan kepada pihak kelurahan, kebersamaan kepada ibu PKK. Inilah yang menyebabkan kami yakin, dan waktu itu paling tidak kami waktu itu sudah dikatakan Dewan Juri baru mengunjungi ke tempat kami saja bahwa ini ada harapan. Nah, disitulah memacu kami untuk bersemangat, Bu. Nah, kalau Bu Dia sendiri nih, Ibu sebagai Ibu Lurah gitu ya, Bu ya. Sebelum ada Pos Daya 45, Bu, dengan sekarang setelah ada Pos Daya 45, Ibu merasakan perubahannya tuh sejauh apa sih, Bu, pada masyarakat di kelurahan Ibu? Ya. Jadi gini Mbak, sebelum ada Pos Daya 45 itu memang sudah ada kegiatan-kegiatan, ada posyandu, tapi mereka kurang semangat. Setelah adanya Pos Daya, ada binaan dari LPM, juga dari pemerintah juga, ini kita lebih bersemangat lagi gitu. Dan dampaknya juga kita bisa membantu warga miskin untuk meningkatkan kesejahteraan dengan melalui urban farming, dengan keterampilan. Dan dengan keterampilan kita juga bekerjasama dengan Bappemas. Bappemas banyak sekali, dari Bappemas ada kegiatan-kegiatan membatik, itu kita dengan Dinas Tenaga Kerja, membuat sablon, dan kita juga kerjasama dengan Lions Club untuk memberikan pelatihan-pelatihan bagi warga miskin. Jadi alhamdulillah Mbak, pada tahun 2008 jumlah Gakin di Kelurahan Jemur Wonosari ada 1044, dan pada tahun 2009 turun menjadi 983 kakak itu. Insya Allah nanti tahun depan turun lagi ya, Bu ya. Wah, ini kan manfaatnya besar sekali, Bu, untuk warga nih. Ini dan mendapatkan anugerah lagi dari Damandiri. Ini bagaimana rasanya, Bu? Apakah Pos Daya 45 dengan anugerah yang sudah diterima ini sudah mencapai harapan Ibu gitu? Ya. Saya bangga dengan hasil yang kita dapat, tapi kita tidak harus berhenti sampai di sini, dan ini merupakan tanggung jawab kami juga semua warga untuk lebih meningkatkan lagi agar kami bisa lebih mandiri, bisa berdiri tanpa ada dari dana dari Yayasan Damandiri, jadi kita bisa lebih mandiri lagi. Jadi harapan saya nanti juga kita kembangkan ke RW lain, bisa dibentuk pos daya ini, dan kami harap nanti dari pengurus Pos Daya 45 mau menularkan ilmunya ke yang lainnya. Itu harapan kami. Baik. Bu Dia, terima kasih banyak. Pak Jumar, terima kasih banyak. Waduh pemirsa, ternyata Pos Daya di kawasan ini Wonocolo ya, Bu ya, Jemur Wonosari ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk warganya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi juga untuk Anda yang ada di rumah untuk bisa memiliki pos daya seperti ini nih. Wah, sekarang waktunya kayaknya kita mau panen nih pemirsa, karena ada tomat, ada terong, ada cabai. Waduh, kita bikin sambal ya pemirsa ya. Yuk, habis ini kita panen ya. Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama-sama dan mengikuti bersama kegiatan dari para penerima anugerah dari Damandiri dalam rangka Hari Ulang Tahun Damandiri ke-14. Wah, sepertinya kegiatan-kegiatan mereka bisa memberikan inspirasi ya untuk Anda ya. Apalagi kegiatan-kegiatannya sangat menyentuh masyarakat langsung. Nah, kalau kegiatan-kegiatan di Surabaya tadi sudah begitu luar biasa, kita akan coba cari tahu nih bagaimana kegiatan yang ada di Kota Malang. Kegiatan para penerima anugerah dari Yayasan Damandiri ini juga tidak kalah hebohnya loh pemirsa. Langsung saja kita ikuti bersama perjalanan kita ke Malang untuk menemui para penerima anugerah dari Yayasan Damandiri. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Kelurahan Madiopuro
Kecamatan Kedung Kandang, Malang. Wah, di sini ada satu posdaya yang bagus juga nih pemirsa nih ya. Posdaya Karya Makmur nih. Wah, senang banget nih ada lurah perempuan ya yang bisa berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah. Ini peran Ibu sendiri nih untuk pengembangan posdaya ini dari awal Ibu hadir di sini sampai sekarang nih bagaimana sih Bu? Boleh diceritain ke kita? Iya, boleh. Begini, di lingkungan ini kita tahu sendiri bahwa di RW 14 ini merupakan juara nasional lingkungan hijau yang telah diadakan pada tahun 2006. Nah, dari titik awal dari situlah maka saya akhirnya sharing dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, terutama bapak-bapak ketua RT dan ketua RW yang ada di sini. Nanti kedepannya ini mau diarahkan kemana setelah mendapat predikat lingkungan hijau tingkat nasional. Nah, pada akhirnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini bersepakat bahwa lingkungan hijau ini tetap harus dilestarikan, akan tetapi ini juga harus bisa mempunyai nilai tambah untuk keluarga mereka masing-masing. Nah, dari situlah kita berpikiran bahwa mungkin tanaman organik lah yang nantinya akan bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Untuk itu pemerintah Kota Malang ini juga sudah memberikan respon, yaitu dengan memberikan bantuan bibit lele yang semula ini 1 kolam, sekarang sudah menjadi 4 kolam. Dan harapan kami nanti kita juga bisa difasilitasi untuk menjadikan wilayah Madiopuro ini menjadi suatu kawasan tanaman organik. Nah, kalau fasilitas yang digunakan di sini, Bu, ini fasilitas milik pemerintah atau milik warga nih, Bu? Ini fasilitas umum, di mana fasilitas umum ini adalah kepunyaan pemerintah Kota Malang, di mana keperuntukannya adalah untuk warga masyarakat Kota Malang juga. Nah, kalau manfaat yang Ibu rasakan sendiri nih bagi masyarakat di lingkungan yang Ibu pimpin setelah adanya posdaya ini sejauh mana, Bu? Ya, manfaat yang bisa dirasakan oleh warga masyarakat di sini selain sehat, ini juga bisa meningkatkan perekonomian di keluarga mereka masing-masing. Harapan Ibu ke depannya tentang posdaya ini dan masyarakat juga ya yang Ibu pimpin bagaimana? Harapan kami setidaknya nanti di lingkungan Kelurahan Madiopuro ini akan menjadi kawasan tanaman organik tingkat nasional. Tentu saja hal ini didukung oleh berbagai pihak. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Wah, lagi panen lele ya. Waduh, habis ini kayaknya saya bisa bikin pecel lele nih pemirsa nih. Pasti saya pulangnya dikasih. Wah. Pak, saya mau ngobrol-ngobrol dengan Ketua Posdaya nih. Kayaknya Bapak nih kalau dari wajahnya nih kayaknya Bapak nih Ketua Posdaya. Bener ya Pak ya? Alhamdulillah. Boleh Pak saya ngobrol-ngobrol? Ini tentang posdayanya nih Pak. Ini posdaya namanya Karya Makmur ya Pak ya? Kenapa Pak dikasih nama Karya Makmur Pak? Saya itu ingin agar masyarakat sekitar sini ini mau berkarya gitu loh. Dalam waktu senggang-senggangnya itu ayo kita tanam lele. Sedangkan ini bisa kita serap ilmunya kemudian kita kembangkan kepada masing-masing rumah tangga. Sulit nggak Pak untuk mengajak warga sekitar sini untuk membentuk posdaya ini? Ya gampang-gampang sulit tuh. Sebab untuk kan sebelumnya belum ada, untuk menjadi ada itu memang sulit. Membiasakan mereka untuk mau cancut itu memang sulit memang. Tapi insya Allah dengan ketelatenan yang tua-tua ini insya Allah bisa. Nah, biasanya kan kalau terkait dengan pembiayaan nih ada bendaharanya nih Pak. Iya. Ini bendaharanya sebelah mana ya Pak ya? Ya, ini dengan Bapak Suharyadi. Pak Hari. Ya, Pak Hari, saya boleh ngobrol-ngobrol nih tentang manfaat dari posdaya ini nih kan untuk membantu ekonomi juga. Ini Bapak bagaimana caranya untuk memberitahukan ke masyarakat bahwa ini juga untuk bantu mereka juga gitu?
Yang pertama kita sadarkan masyarakat bahwa setiap potensi yang ada di sini itu bisa digunakan sesuatu yang bersifat produktif. Contohnya ini apa, lele. Ini dulu lahan yang tidak bermanfaat, kita gunakan, hanya kita sapu dan sebagainya. Kita coba untuk kita bikin kolam ini. Alhamdulillah dari bantuan Yayasan dan Mandiri, dari kelurahan sama kas yang ada di RT, kita wujudkan berbentuk kolam ini. Kolam ini berukuran 2x4, kita isi 1.500 lele. Kita mencoba juga untuk bertanam sayur organik. Sayur organik juga kita kerjasamanya sama Yayasan dan Mandiri di bawah bimbingan LPM sama kelurahan. Ini kita sudah panen 2 kali. 25% kita jual keluar 75% kita nikmati warga sini. Para pendamping khususnya dari LPN Umer itu mengadakan pelatihan, artinya teori bagaimana kita menanam. Untuk aplikasinya di lapangan kita mencoba untuk berpartner sama penyalur tanaman organik. Untuk itu secara teori kita pakai LPN Umer, secara praktek di lapangan kita sama suppliernya di sayur itu. Baik, ini kalau harapan Bapak sendiri nih, saya Pak Hari, harapan kedepannya untuk Posdaya Karya Makmur ini dan juga untuk masyarakat di sekitar sini dalam pengembangan Posdaya ini apa? Kembali pada tujuan semula bahwa potensi yang ada di sini kita usahakan seproduktif mungkin. Untuk itu kalau selama ini ada orang yang kurang berproduktif, masih banyak waktu yang nganggur, mari kita luangkan waktu, kita berkarya untuk membuat sesuatu yang menghasilkan secara ekonomi dan menghasilkan secara sosial, bisa kita nikmati sendiri daripada rekreasi ke mana-mana kita nikmati. Jadikan wilayah ini adalah wilayah wisata kita. Gitu. Biasa. Nah, Pak Pomo nih, ya harapan Bapak nih sebagai Ketua Posdaya terhadap perkembangan dari Karya Makmur sendiri dan juga untuk masyarakat sekitar seperti apa, Pak? Sesuai dengan namanya aja Posdaya, ya. Ini kita memberdayakan seluruh potensi yang ada di masyarakat sini. Dengan adanya lele, dengan adanya tanaman organik, ini saya harapkan nanti tiap rumah itu ada tanaman organik ini. Baik itu nanti dijual secara ekonomis secara bersama-sama dengan kegotong royongan itu, baik itu dikonsumsi sendiri untuk kesehatan mereka masing-masing. Nah, saya pengen tahu nih Pak, tips Bapak untuk memotivasi warga Bapak nih untuk bisa terus berkembang bersama Posdaya Bapak ini seperti apa? Ini satu ketelatenan Bu ya. Kalau ada pengajian ibu-ibu, ada apa, kita tunjukkan ini hasilnya ini. Ini 1 kilonya harganya sekian. Ini daripada nganggur, kita cuci mata daripada keluar, ini cuci mata dengan hijau-hijau ini sudah sehat itu. Jadi pemirsa di sebelah sana ini ada buah naga yang biasanya tumbuh di daerah panas. Di sini tumbuhnya bagus sekali. Apa kiatnya nih Pak Hari? Kok bisa memanipulasi dia bisa tumbuh bagus di sini? Kita coba bahwa sesuatu itu pasti bisa dimanipulasi, termasuk iklim, tanah dan sebagainya, suhu. Untuk itu kita coba beberapa kali memang cukup banyak kendala, banyak berbunga tapi begitu gugur terus. Akhirnya kita menemukan cara bagaimana kita pupuk dengan agak lebih, kita menggunakan pupuk kandang. Terus kita amati bahwa di daerah panas itu biasanya kumbang sangat banyak. Kalau di daerah dingin itu biasanya serangga itu males gitu. Sehingga waktu penyerbukan kita bantu dengan manual. Artinya putik dan benang sari itu kita goyang sehingga ada penyerbukan di situ. Untuk itu tidak mengandalkan hanya serangga. Bisa serangga tapi mungkin persentase untuk menjadi buah itu kecil. Nah, kedua bahwa makanan yang diserap supaya menjadi buah itu semua ranting kita batasi sehingga tidak tumbuh ranting yang lebat, tetapi ranting kita batasi sehingga makanan akan menjadi buah gitu. Kalau untuk jenisnya Pak, buah naga tuh ada beberapa jenis ya Pak ya. Kalau yang Bapak tanam ini jenisnya apa? Kita menanam yang jenis merah. Memang jenis merah itu sulit, tapi yang pertama harganya mahal dan yang kedua dipercaya sebagai obat. Nah, sebagai obat kanker katanya, tapi kita belum membuktikan, tapi itu dipercaya oleh masyarakat bahwa itu bisa untuk obat gitu. Kita mencoba juga 1 pohon untuk putih dalam rangka membandingkan proses penyerbukan. Kalau yang jenis putih itu sangat mudah, tanpa dibantu dengan penyerbukan manual dengan tangan itu sudah langsung bisa berbuah. Untuk itu kita mencoba dan akan kita kembangkan ke fasilitas
yang lain. Mungkin di Balai RW masih banyak lahan yang kosong gitu. Iya, pemirsa, ternyata pemanfaatan lahan sempit yang ada di sekitar kita bisa juga menjadikan lahan itu produktif, menghasilkan secara ekonomi dan juga rekreasi mata gitu dikatanya Pak Pomo, karena semuanya jadi hijau. Tentunya secara psikologis juga masyarakat di sekitar sini juga semakin tenang gitu ya, semakin sejahtera lah ya. Nah, ini bisa Anda jadikan pelajaran juga untuk memanfaatkan lingkungan sekitar Anda. Yang mana sih yang kosong? Ayo mari lingkungan kosong itu yang kita berdayakan, kita jadikan sebagai lingkungan yang produktif. Gitu ya Pak Pomo ya? Baik, itu tadi obrolan saya dan sekarang waktunya saya bawa pulang ini lelenya ya. Boleh ya Pak ya? Wah, nah pemirsa, saat ini saya sedang membantu Pak Pomo nih untuk merusak tanaman. Untuk panen. Ini adalah sawi ya Pak ya? Ya. Sawi. Caisin. Ya. Sawi caisin. Ini salah satu yang banyak juga di sini dan ternyata cara memanennya juga nggak sembarangan. Nah, ini yang perlu latihan nih. Nah, seperti ini. Terus dicuci. Nah, baru deh kita oseng-oseng. Iya, selain ada sawi, di sini juga ada tanaman yang lain. Ini pemirsa mungkin bakalan senang nih ngelihatnya karena cabenya beda ya pemirsa ya. Jadi seperti bunga. Ini juga salah satu yang ada di sini. Saya kayaknya pulang bakal minta bibitnya nih pemirsa. Minta pedes-pedesannya, dan ini tapi pedes ya Pak ya? Pedes ya, bukan langsung dicoba langsung dimakan. Seperti ini ada beberapa jenis. Kalau ini adalah jenis yang hijau terus langsung merah, putih langsung ke merah, ada juga yang hijau. Karena daerah ini juga namanya daerah sawo jajar, maka di setiap rumah di sini nantinya sekarang sudah mulai dirintis untuk menanam sawo, sehingga nanti sawo itu akan berjajar-jajar dari rumah ke rumah sebagai salah satu ikon. Mimpinya Pak Pomo nih pemirsa, nanti suatu saat nanti orang kalau mau cari sawo datangnya ke sawo jajar. Waduh, seru kayaknya ya. Sayang banget tadi sawonya belum mateng, jadi saya nggak bisa nyobain, tapi kayaknya seru banget kalau nanti idenya Pak Pomo itu terwujud. Wah, apalagi daerah sini adalah daerah pemenang kawasan hijau ya, juara 1 hijau royo-royo seluruh Indonesia. Nah ini, wah, kalau menghendaki dan ini nanti ditanam di rumah bisa ya. Caranya ini dibuka, disebar ke tanah, nanti kalau sudah tumbuh dipindahkan satu persatu begitu. Iya. Susah nggak sih Bu nanam cabai itu? Enggak, mudah. Nanti kalau sudah tua ini dipotong biar nanti muncul kembali. Karena kalau enggak dipotong nanti mati. Nggak apa-apa deh, saya bawa yang ini aja. Makasih banyak ya Bu. Ini pemirsa kalau kepengen boleh ya datang ke sini ya Bu ya. Waduh, nih sepertinya bisa jadi inspirasi juga untuk mengembangkan tanaman-tanaman yang aneh ya, yang unik gitu ya Bu ya, untuk jadi salah satu potensi di daerah Anda. Ayo. Sireping kara-kara ana tejo manten sasoto lanang gedene tejane satriya sekaring bawana mupati hayune negara antane gendhat memuji ingkang maha suci nyuwun tentreming bumi pertiwi sehatos ing mana kewetu ing lati nego agawe enten negari. Tali wanda satria antasna
kaum popo satria. Satria tepo palupi satria, jangan lipi wulang suci satria. Rahayu Indonesia kemari Pak Kertoraharjo. Pemirsa, saat ini saya bersama laki ganteng nih pemirsa, akhirnya ada yang ganteng juga ya. Ini adalah Alam. Alam adalah penerima penghargaan sebagai mahasiswa terbaik, KKNT terbaik. Nah ini gimana nih KKNT berbasis Posdaya ya? Ini ceritain dong sama kita, ini apa sih sebetulnya? Ya, baik, ada satu hal yang sangat menyentuh ketika saya di sana dengan teman-teman. Kebetulan saya juga seorang guru sekolah luar biasa dan kebetulan sangat berhubungan sekali. Jadi ketika itu ada anak yang usia sekolah tapi tidak bersekolah, tapi dia malah merumput. Ketika saya tanya, ternyata teman-temannya masih belum bisa menerima dia karena dia berkebutuhan khusus, dan untuk mencari sekolah luar biasa di sana itu sangat sulit sekali. Dan akhirnya kami berinisiatif untuk mengadakan sekolah inklusif di sana, walaupun sekarang masih bisa dibilang kami ajukan ke Dikti dalam bentuk PKM karya tulis, karena memang jalur kami pendanaan dan lain-lainnya kan memang lewat karya tulis itu. Dan ya alhamdulillah kemampuan yang saya dapat dari mengajar di SLB Idayu Malang bisa berguna di sana, dan banyak literatur, dan semoga bisa membantu untuk Desa Tulungrejo di Kabupaten Malang. Wah, luar biasa ya, ikut tersentuh nih dengan ceritanya Alam. Harapannya Alam sendiri ke depannya seperti apa terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga terhadap Yayasan Damandiri? Yang pasti harapan saya adalah yang pertama bahwa Posdaya ini akan selalu ada di masyarakat dan terus berlangsung karena manfaatnya yang sangat besar untuk masyarakat perdesaan. Dan yang kedua adalah saya harap untuk instansi-instansi lain mungkin dari pemerintah terutama bisa bekerja sama dengan Posdaya atau mungkin ingin bekerja sama langsung dengan pengurus desa yang ada di desa tersebut. Untuk Damandiri? Ya, untuk Damandiri saya ucapkan selamat ulang tahun, dan semoga yayasan yang ada ini bisa tetap langgeng dan bisa selalu mengena di hati masyarakat dan dikenang. Ya. Waduh Alam, terima kasih banyak. Sekali lagi selamat untuk penghargaannya. Terus maju, terus bisa menjadi inspirasi untuk orang banyak ya. Nggak heran nih pemirsa kalau mahasiswa semester 7 ini bisa memberikan inspirasi tersendiri untuk Anda yang ada di rumah. Karena apa yang dilakukan ternyata tidak hanya membawa dia menerima penghargaan saja, tapi juga membawa dia menjadi salah satu orang yang memberi manfaat banyak sekali untuk orang lain. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi Anda ya untuk menyemangati masyarakat Jawa Timur melakukan yang terbaik untuk lingkungannya. Pemirsa, saat ini saya mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Desa Banjarrejo dan ada yang spesial dari desa ini pemirsa. Kalau bisa dilihat di belakang saya ada hamparan lahan yang penuh dengan tanaman dilem. Saya baru kali ini tahu yang namanya tanaman dilem ini ternyata menghasilkan minyak yang bisa dipakai untuk kosmetik, dan ini banyak sekali dibutuhkan. Tapi yang nanam tidak terlalu banyak. Wah, dan di desa ini KKN dilakukan untuk bagaimana caranya masyarakat menanam dilem. Nah, samping saya ada Pak Andi, pendamping KKN dari Unmer ya Pak, mahasiswa Unmer, dan juga ada Pak Naripun, Kepala Desa Banjarrejo. Nah, sebelumnya saya pengen tahu dulu, kenapa kok memilih lokasi teman-teman mahasiswa untuk ber-KKN di daerah sini nih Pak? Secara kelembagaan itu sudah ditetapkan oleh lembaga bahwa Kecamatan Pakis itu salah satu di antara tempat yang dijadikan sebagai lokasi KKN. Tapi secara kemasyarakatan, masyarakat yang ada di Banjarrejo ini adalah masyarakat petani, khususnya petani sayur. Masyarakat untuk petani sayur di daerah Banjarrejo ini itu sebetulnya sudah terpengaruh atau terkontaminasi dengan perilaku menggunakan obat-obat kimia.
Nah, ini juga salah satu tugas dari Pak Kadesnya, karena permohonan dari Pak Bupati lewat Pak Camat untuk mengubah mindset kembali ke pola tanam yang organik. Nah, salah satu diantaranya ini, karena sebetulnya minyak tilem sendiri itu hanya sebagai suatu tanaman tumpang sari, penghasil tambahan dari sayur yang dilakukan sehari-hari, yang notabene sebetulnya harganya sangat murah sekali. Nah, kalau sasarannya sendiri Pak, untuk teman-teman mahasiswa yang ber-KKN di sini, apa sih sebetulnya yang harus mereka lakukan di sini, dan sebetulnya manfaat apa yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa dari daerah ini? Ya, kalau untuk mahasiswa KKN sendiri, mereka itu kan salah satu tugas ya pengabdian kepada masyarakat. Nah, mahasiswa sendiri itu mempunyai suatu tugas ya, atau katakanlah pendampingan untuk sosialisasi atau merubah pandangan atau mindset masyarakat yang sudah begitu lama dia melakukan kegiatan rutinitas yang tadi hasilnya kurang. Nah, ini mahasiswa ini kita coba dengan pola atau metode pendampingan langsung mengubah pandangan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat Banjarjo, yaitu melalui pembentukan posdaya. Kebetulan di sini ada 5 RW, 6 RW ya, itu kita bentuk per RW itu 1 posdaya. Ya, sesuai dengan program dari Yayasan Damandiri dan LPPM Unmul Malang. Kebetulan ini kita sudah berhasil melakukan pembentukan pemberdayaan keluarga dari tiap-tiap RW ini. Nah, ini kita harap karena KKN ini berkelanjutan, jadi tidak sekali KKN langsung putus. Nah, kemarin secara formal itu sudah terbentuk 6 posdaya. Nah, untuk kedepannya ini tinggal melalui posdaya ini, melalui mahasiswa untuk mengadakan sosialisasi di tiap-tiap posdaya yang ada di Desa Banjarjo. Salah satu diantaranya bagaimana mengubah pandangan masyarakat ini melalui posdaya untuk berperilaku menanam nilam ini ya sebagai penghasil tambahan ya, untuk satu keluarga. Nah, karena di sini sangat luas sekali, nah nanti itu juga tidak dikembangkan dalam satu RW, tapi di RW di Banjarjo ini ada 2 dusun sebetulnya ya. Jadi melalui kasusnya ini juga diharapkan juga berperan aktif membantu pemberdayaan keluarga yang ada di wilayahnya. Ini adalah salah satu yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai suatu ujung tombak dari suatu lembaga bagaimana pengabdian masyarakat itu bisa diwujudkan. Kalau untuk harapan Bapak sendiri nih terhadap perubahan masyarakatnya di sini dan juga terhadap mahasiswa Bapak nih, seperti apa Pak harapannya? Sebetulnya dari lembaga, saya sebagai wakil dari lembaga, ini berharap bahwa secara ekonomis ya, karena melalui usaha ekonomi produksi yang ekonomi produktif yang ada di Desa Banjarjo ini, kita harapkan ada peningkatan pendapatan di tiap-tiap keluarga ya, karena terus terang aja kalau kita lihat ini pendapatan dari masyarakat petani sayur ini sangat rendah, di bawah UMR mungkin ya. Itu pun masih dibagi dalam bulan karena tidak setiap hari bisa panen. Nah, untuk mahasiswa sendiri sebagai suatu pembelajaran bahwa kehidupan yang ada di kampus itu sebenarnya kehidupan teori ya. Sedang prakteknya itu ada di lapangan. Salah satu diantaranya mereka belajar berinteraksi dengan masyarakat secara langsung di desa-desa ini atau di lokasi KKN. Gitu. Baik, terima kasih. Nah, saya beralih ngobrol dengan Pak Kepala Desa nih untuk berbagi pengalaman. Pak Naripun, ini di desa Bapak ini potensinya ternyata luar biasa ya Pak ya. Ini boleh cerita sama kami di sini Pak, bagaimana awalnya sehingga kemudian menemukan potensi ini gitu, potensi minyak ini Pak. Sebetulnya masyarakat sini ini adalah yang terbesar adalah sebagai petani. Jadi petani sayur, jadi sebagian besar untuk apa? Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kan kebutuhan kalau sayur ini 1 tahun ini ada panen 4 kali atau 5 kali. Kalau dibandingkan tanaman padi dan lain-lainnya. Karena itu saya berharap untuk ke depan, jadi supaya
tambahan petani ini makin meningkat, ini saya ini ada perluan dari kawan, ini masalah penanaman nilam atau dilem. Ini adalah tanaman istilah tumpang sari. Selain ditanami sayur, dilem pun bisa ditanami berbagai macam tanaman yang lainnya, seperti tanaman jagung, tanaman sayur kacang, dan cabai merah itu bisa ditanam di atasnya tanaman dilem. Jadi sebagian untuk dilem ini, sebagian untuk tanaman tambahan untuk penghasilan masyarakat petani di Bajarjo. Nah, kalau dengan adanya posdaya Pak di desa Bapak ini kan tadi ada 6 posdaya yang dibentuk gitu. Bagaimana peran dari posdaya ini sendiri yang sudah Bapak rasakan? Dulu sebelum ada posdaya dengan sekarang apa sih bedanya gitu Pak? Karena dulu ini sebagian besar kalau ditinggal masalah KKN yang ada di desa. Kalau dulu itu sudah pulang ini sudah tidak diaktifkan, tidak diteruskan lagi oleh masyarakat. Setelah ada posdaya ini, jadi masyarakat untuk berkelanjutan untuk melakukan kegiatan seperti ini. Jadi istilahnya pengalamannya tambah bertambah untuk setelah ada posdaya dari Universitas Merdeka Malang. Harapan Bapak sendiri nih untuk kedepannya setelah adanya posdaya ini juga dan ada juga peran-peran dari mahasiswa nih, seperti apa untuk masyarakat Bapak? Untuk meningkatkan aktivitas yang sehari-hari untuk dikerjakan di masyarakat sendiri. Jadi untuk menambah modal daripada masyarakat itu sendiri. Jadi harapan Bapak ada ini bisa menambah modal untuk masyarakat gitu ya Pak ya, dan semakin sejahtera gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah berbagi dengan kami. Pak Andi, terima kasih banyak. Nah pemirsa, ternyata potensi dari sebuah wilayah kalau memang betul-betul ingin digali dan digarap dengan baik menghasilkan yang cukup banyak ya untuk kesejahteraan masyarakat. Nah kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tentang dilemnya, pengen tahu juga bagaimana sih cara mengolahnya dilem ini sehingga bisa menjadi minyak ya, dan bisa mendapatkan nilai tambah untuk masyarakat. Langsung kita ikuti, saya mau cari-cari nih bagaimana caranya ya untuk jadiin dilem ini menjadi minyak. Ya pemirsa, dari dilem yang masih segar kemudian dipetik, kemudian dilem ini akan dikeringkan seperti ini dengan menggunakan sinar matahari sampai betul-betul kering, kemudian akan diproses lagi di dalam untuk dijadikan minyak. Nah ini adalah dilem-dilem yang sudah dikeringkan dan masih setengah kering nih, belum betul-betul kering sehingga masih harus di sini dulu. Nah pemirsa, kalau tadi kita sudah saksikan bagaimana sih dilem yang dijemur di luar, ternyata dilemnya juga ada yang dijemur di dalam seperti ini. Wah, ini apa bedanya ya dan kenapa kok harus dipisahkan seperti ini? Ngobrol-ngobrol dengan Mas Budi, salah satu penggerak usaha di sini ya, usaha ekonomi di sini. Nah, ini apa sih Mas yang membedakan kenapa dilemnya ada yang dijemur di luar, ada yang seperti ini? Pada dasarnya sebenarnya lebih baik itu kita taruh di dalam karena kalau dianginkan ini minyaknya nggak terbuang oleh kena sinar matahari, tetapi kalau jumlahnya ini banyak sehingga kita juga memikirkan tentang tenaga kerja yang harus ngikat dan sebagainya seperti itu. Jadi kalau di kena sinar matahari itu lebih cepat gitu saja, tapi sedikit banyak kita minyaknya akan terangkat, jadi menguap lah gitu. Ya, dan ternyata minyak dilem ini cukup mahal pemirsa. Kalau lagi tinggi harganya bisa 1,2 dan kalau sedang biasa-biasa saja bisa 300, 400 ya, 400 ribuan gitu. Sebenarnya bagaimana sih caranya daun-daun ini bisa menjadi minyak itu setelah dikeringkan gini, apa prosesnya Mas? Nah, dari pengeringan ini kita masukkan di salah satu tempat atau tong di situ untuk pengisi bahan yang kering yang sudah kadar minyaknya tinggal 30%. Setelah itu dengan sistem penguapan dari uapnya yang masuk ke nilam, terus akhirnya keluar bersamaan dengan air sehingga ada pendinginnya, terus turun, akhirnya jadilah minyak. Di situ akan dipisahkan antara minyak dengan air.
Jadi bedanya kalau minyak ini minyaknya ada di atas, tapi kalau sejenis minyak cengkeh dan lain-lain itu minyaknya yang di bawah. Ya. Gitu. Nah kalau untuk menghasilkan 1 mili gitu, itu harus seberapa banyak gitu? Kalau ukuran kita di petani ini biasanya ukurannya per kuintal atau per ton ya. Ya nggak main mili lagi ya. Per kintal kering, kalau yang dari sawah bisa menghasilkan minyak nilam ini 3,5 liter per kintal kering, sehingga kalau yang dari daerah pegunungan biasanya hanya 1,8 atau 2 liter. Nah bedanya pegunungan dengan sawah, kalau ukuran standarnya itu biasanya dengan kualitas PA, tapi lebih bagus yang dari pegunungan sebenarnya. Cuma kuantitasnya penghasilannya memang sedikit minyaknya. Tapi kalau untuk harga lokal kita ya masih menang yang di sawah saja. Nah untuk menjaga kualitas sendiri ya pemirsa ya, kan perlu juga untuk menjaga kualitas agar minyaknya kualitasnya tinggi dan harga jualnya juga tinggi. Ini apa yang harus dilakukan? Kalau kualitas ya mulai dari persiapan motong. Motong itu seharusnya tidak lebih dari jam 10 siang. Terus sore bisa dimulai setelah jam 2. Jadi diterik matahari kita nggak boleh motong. Lagi pula kalau sudah musim hujan, nggak boleh sama sekali kalau sudah terpotong kena air hujan, itu akan menguap dengan sendirinya minyak itu. Setelah itu ya, dengan sistem seperti ini juga kita menjaga mutu sebenarnya kalau diangin-anginkan itu ya. Untuk permintaan sendiri cukup tinggi ya, karena tadi saya taunya untuk kosmetik gitu. Ada lagi nggak yang lain selain untuk kosmetik? Selain itu yang kami tahu tentang penyuluhan dari Dewan Asir itu malah sekarang dipakai untuk bahan dasar sabun, sampo, karena ini bisa untuk penguat bau atau pengharum lah. Ya itu. Pantesan dari tadi baunya tuh sudah cukup wangi gitu ya. Nah ini potensi yang besar ini harusnya dimanfaatkan dengan baik ya oleh masyarakat. Ini bagaimana cara memotivasi terutama lewat Posdaya yang Mas Budi ada di dalamnya? Ya, untuk sementara ini kami dibantu oleh Posdaya yang dimotori oleh KKN dari Unmer. Kami juga berterima kasih untuk diberikan satu penyuluhan. Kami memang menyediakan untuk sementara yang bekerja sama dengan kita untuk petani-petani itu kita menyediakan bibit, yang mana bibit memang dari kami, nanti penjualan di sini setelah panen baru kita potong sedikit untuk mengembalikan bibit itu. Harapan ke depannya Mas Budi nih terhadap usaha ini dan juga terhadap masyarakat di sini nih? Ya harapan kami kalau masyarakat ini bisa katakanlah untuk nilamisasi lah katakanlah seperti itu ya, harapan saya kan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di sini ya, terutama tetangga sekitar lah yang ada di sini sebelum kita melangkah ke tempat atau daerah lain. Dan contoh minyaknya tuh seperti apa ya Mas, kalau udah jadi itu seperti apa nih? Ini langsung aja kita lihat seperti apa minyaknya, boleh Mas? Boleh. Oh seperti ini ya, minyaknya. Oh. Jadi minyaknya sebetulnya kayak teh gitu ya Pak ya, tapi sebetulnya ini adalah minyak dan cukup tinggi juga harganya. Wah, ini bisa juga jadi inspirasi untuk Anda nih yang kepengen untuk membudidayakan seperti ini ya. Ini ada khusus nggak harus ketinggian berapa tanahnya gitu? Sebenarnya dari ketinggian permukaan laut mulai 0 bisa sampai 2000 meter. 2000 meter? Iya. Untuk Anda yang ada di daerah-daerah itu mungkin punya inspirasi untuk belajar sama Mas Budi, boleh langsung ke sini ya. Waduh, ini menggali potensi masyarakat juga, mungkin tidak mudah untuk memotivasi, tapi harus diusahakan dan harus berusaha untuk bisa mengubah paradigma masyarakat untuk tujuan yang jauh lebih baik. Wah, ini salah satu contohnya. Ya pemirsa, saat ini saya dan Pak Andi ada di Posdaya 4 RW 4 Desa Banjarrejo, Pakis, Kabupaten Malang. Nah ada yang spesial nih dari desa ini, yaitu pemanfaatan limbah
kotoran ayam menjadi makanan lele. Begitu ya Pak Andi ya? Benar ya? Kurang lebih demikian, tapi sebetulnya itu juga masih kurang tepat. Sebetulnya bukan kotoran ayamnya, tapi dari kotoran ayam itu menghasilkan satu jenis binatang. Nah, binatang inilah yang jadi makanan ayam gitu. Ya, binatangnya makan lele, makanan lele. Binatangnya namanya apa Pak? Minje namanya. Minje. Jadi pemirsa, saya baru tahu ini nih yang namanya minje nih ya. Nah, gimana kalau Pak Andi nih yang cerita ke pemirsa yang ada di rumah tentang kondisi bagaimana sih minje itu dan bagaimana peternakan lele yang ada di sini biar lebih jelas dan tepat gitu Pak ya. Boleh Pak? Boleh. Ajak pemirsa ya Pak ya. Nah, pemirsa jalan-jalan sama Pak Andi ya. Kami dari LPPM Unmar Malam bekerjasama dengan Yayasan Mandiri telah mengusahakan pembentukan Posdaya sebagai salah satu wadah untuk memberdayakan masyarakat di Desa Banjarjo melalui kelompok-kelompok atau usaha bersama dari masing-masing minat ya, masyarakat yang ada di Desa Banjarjo. Khusus untuk Pak Samsul, dia punya suatu kegiatan yaitu ternak lele sebagai suatu usaha sampingan. Nah, untuk itu mari kita lihat bagaimana beliau mengusahakan ternak ini sehingga kita bisa mendengarkan bagaimana beliau itu berusaha tentang ternak lele sampai dia menghasilkan sesuatu sebagai tambahan dari keluarganya. Saya terima kasih sekali terhadap Universitas Merdeka Malang yang mana dari pihak universitas bisa kerjasama terhadap masyarakat Banjarjo, terutama melalui Posdaya, yang mana kami sendiri adalah peternak ayam. Nah, di sini kami bisa memanfaatkan limbah yang ada pada ayam untuk memberikan makan pada lele yang ada yang kami kelola. Nah, sini dengan adanya Posdaya, terutama untuk di lingkungan Amprong Desa Banjarjo, kami usaha sampingan yaitu dalam bentuk peternakan lele. Di sini kami ada hubungan antara peternakan ayam dengan lele sangat bermanfaat, terutama masalah untuk menambah pendapatan warga Ngamprong, terutama dari pihak peternakan. Disitulah kami bisa memberikan motivasi terutama untuk masyarakat yang lain. Dan nanti kami sendiri dari Posdaya yang ada diberikan kepada Umar, kami juga punya kas yang belum diserap untuk masyarakat. Terutama kami bisa memberikan berupa benih secara gratis. Dan di sini kami sudah ada kas, nanti bisa dikembangkan untuk anggota-anggota Posdaya yang lain. Bibit gratis Pak ya. Ya, mungkin sedikit aja pengalaman Bapak pertama kali mendapat bantuan bibit lele itu langsung berhasil atau mungkin ada kendala yang lain. Ini mungkin Bapak bisa bercerita tentang Bapak yang sudah lakukan. Untuk saya sendiri nggak ada masalah. Nah, di sini juga untuk anggota-anggota lain memang ada kendala, terutama modal awal. Untuk pembuatan kolam memang membutuhkan biaya agak tidak sedikit. Di sini kami terus terang ada, kalau bisa ada bantuan sebagai, walaupun itu bentuknya kredit atau apa, tapi nanti pinjaman lunak, dan nanti ini bisa dimanfaatkan untuk sebagai modal awal. Kalau masalah bibit memang nggak ada masalah. Dari sini kendala yang utama dari Posdaya terutama untuk mengembangkan, itu butuh pendanaan yang lebih besar lagi. Mungkin pihak Umar bisa membantu dengan cara yang lain, entah nanti bantuannya bentuk apa, sehingga nanti bentuk kegiatan Posdaya ini bisa berkelanjutan untuk tahun ke depan, itu bisa berkelanjutan. Dia tidak mandek dalam 1 tahun ini aja. Khusus masalah lele, kami sendiri dari Posdaya memang nggak ada kendala Pak ya. Masalah pemasaran atau yang kegiatan lain, kami ada supply untuk
kegiatan pemancingan. Di sini memang nggak ada kendala khususnya masalah pemasaran. Oke, seandainya Bapak dimohon untuk membantu memberdayakan masyarakat melalui wadah Posdaya, kira-kira apa harapan Bapak seandainya ada sebuah dana stimulan atau sifatnya stimulan untuk membantu masyarakat itu, arahnya kira-kira apakah ke ayam atau ke lele? Kalau memang ada dana stimulan Pak ya, nah untuk lebih terutama kami arahkan ke lele. Masalahnya begini, kalau ayam adalah membutuhkan dana yang besar, itu tidak mungkin. Kalau lele, ini dananya nggak terlalu besar, tapi dari sumber pendapatan itu tenggang waktunya agak sedikit, 3 bulan kita sudah panen. Tapi kalau ayam itu jangka 5 bulan kita baru panen dan itu berjangka panjang. Nah untuk lebih setelahnya bentuk stimulan Pak ya, ini lebih bagus ke peternakan lele. Nah itu. Ya. Oke, terima kasih. Demikianlah kami bincang-bincang dengan Pak Samsul, salah satu pengurus Posdaya 4 yang ada di Desa Banjarjo. Menyenangkan sekali seandainya upaya peternakan lele atau ternak lele ini dilakukan oleh masyarakat yang lain yang ada di Desa Banjarjo. Nah, untuk itu sekali lagi semangat dari pimpinan ataupun perangkat yang ada di Desa Banjarjo itu sangat membantu sekali untuk sosialisasi ternak lele yang ada di Desa Banjarjo. Pemirsa, salah satu fokus dari Yayasan Damandiri adalah untuk penggerak ekonomi kerakyatan. Dan di samping saya sudah ada Ibu Sisatgas Dwiko Putri yang dianugerahi sebagai wirausahawan terbaik oleh Yayasan Damandiri. Kita ngobrol-ngobrol nih Ibu. Selamat untuk penghargaan yang sudah diterima. Boleh berbagi cerita sama kita Bu. Sebetulnya Ibu usahanya di bidang apa dan sesukses apa sih Bu sampai mendapatkan penghargaan nih? Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sukses dari wirausaha ini yaitu dari instan jamu, dan juga kami membawai anggota kelompok-kelompok UKM yang dulu tahun 2006 25 kelompok menjadi berkembang, tahun 2009 menjadi 70 kelompok. Iya. Bagaimana cara Ibu untuk yang jumlahnya 25 menjadi 70-an ya Bu ya? Itu gimana caranya memotivasi? Memang kami sebetulnya udah lama membina mereka mulai tahun 98, yaitu yang dana tersebut sebelum ada dana Damandiri, bantuan dari Dinas Kabupaten Malang. Waktu itu mulai tahun 1998 sampai saat ini kami mempunyai anggota UKM se-Desa Mangliawan itu 1180. Mengingat ada kegagalan yang udah kami alami, akhirnya kami menemukan teman dari desa lain yang pernah mendapat nominasi juga di Damandiri pada tahun 2006. Jadi saya mulai merintis kembali tahun 2002 sampai 2006, dan anggotanya mulai 25 naik sampai tahun 2009 itu 70. Nah, Ibu kan juga salah satu nasabah dari Pundi Kencana ya Bu ya. Boleh cerita sejauh mana sih manfaat dari Pundi Kencana ini untuk Ibu? Dan awalnya tuh berapa gitu Bu ya? Terus sekarang sudah berapa gitu kreditnya? Kredit kami yang awal 25 juta dengan anggota 25 orang, dan sekarang diberi kredit yang kedua 50 juta dengan anggota 70 orang. Harapan Ibu ke depannya nih Bu, setelah menerima penghargaan ini, dan juga harapan Ibu terhadap Yayasan Damandiri seperti apa?
harapan kami mudah-mudahan bermanfaat untuk kelompok kami, karena kami selain punya anggota UKM juga kami mempunyai anak asuh yatim piatu sejumlah 102. Mungkin awalnya kita bagikan kepada mereka, yang kedua untuk menambah modal untuk mereka, untuk kita semua dari usaha ibu-ibu maupun kami. Dan juga terima kasih kepada Dam Mandiri, semoga ulang tahun yang ke-14 ini tetap jaya dan abadi. Ini ada kunyit putih, ada kunyit, ada temulawak, jahe kencur. Waduh, ini untuk Anda nih pemirsa yang menggemari jamu-jamu tradisional, bisa jadi jamu yang Anda konsumsi itu adalah produksi dari Ibu Sisatgas yang ada di samping saya ini. Ini jamu-jamunya awalnya seperti ini, sekarang jadinya seperti ini. Nah, Ibu kenapa sih milihnya jamu, Bu, untuk dijadiin salah satu usaha Ibu nih? Mengingat di desa kami, Desa Mangliawan, sering ditunjuk sebagai percontohan se-Kabupaten Malang tentang toga-toga yang ada di wilayah Mangliawan Permai khususnya. Kalau ditanam aja kan tidak ada manfaatnya. Di samping untuk manfaat ibu rumah tangga sendiri, juga untuk penambahan tambahan pendapatan rumah tangga, khususnya ibu-ibu, ibu PKK di Desa Mangliawan khususnya dan pada umumnya. Nah, kalau prosesnya sendiri gimana, Bu, bikinnya? Ini kan awalnya dari bahan-bahan alami seperti ini, kemudian bisa jadi bubuk. Biasanya yang saya tahu kan cair bentuknya. Nah, ini gimana cara bikinnya, Bu? Pertama kali kita cuci bersih berulang-ulang sampai bersih, langsung kita iris-iris, terus kita blender. Setelah kita blender, kita saring, terus kita endapkan selama 2 jam. Setelah 2 jam selesai, kita tuangkan ke stainless, kita proses dengan gula selama 3 jam. Akhirnya jadilah seperti ini. Ini untuk jadi seperti ini butuh waktu berapa lama, Bu? Ya, dari proses awal memblender, mendiamkan, sampai proses menjadi bubuk ini 5 jam. 5 jam ya. Untuk bahan-bahannya sendiri gimana, Bu, dapatnya? Apakah dari toga atau ada yang lainnya juga? Pemanfaatan toga dari lingkungan kita, mulai dari Dasawisma, tingkat RT, RW maupun desa. Kita kumpulkan, terus kita beli. Seperti kita membeli di pasar ya. Jadi utama adalah pemanfaatan hasil toganya dulu ya. Nah, kalau ibu-ibu yang di sini ikut mengerjakan jamu ini ada berapa orang, Bu? Kami mempunyai tenaga 5, yang 2 untuk salesnya, karena yang 3 ini yang untuk prosesnya. Iya. Ya, Bu ya. Nah, ini ibu-ibu ini dari mana, Bu? Apakah dari luar daerah sini atau justru ibu-ibu tetangga nih? Iya, dari tetangga. Iya. Nah, kemudian dari proses yang sudah dilakukan ini untuk menjaga agar dia higienis dan punya kualitas yang bagus, gimana caranya, Bu? Ya, kami menjaga kualitas, jadi cara pembuatannya harus benar-benar bersih, benar-benar berkualitas, mengingat minuman ini untuk ada dalam tubuh ya. Kalau kita prosesnya tidak higienis, nanti membuat para konsumen menjadi sakit. Maunya kita kan menyembuhkan mereka, perawatan dan menyembuhkan mereka. Jadi benar-benar higienis dan berkualitas. Ini berarti ada pelatihan-pelatihan khusus yang Ibu ikuti untuk bisa bikin jamu seperti ini, Bu? Untuk pelatihannya sih enggak ada. Kami sendiri aja eksperimen dengan suami. Mengingat suami saya dari farmasi dan anak-anak saya dari farmasi. Hanya pelatihan-pelatihan mengenai cara penjualan, cara pemasaran dan lain-lain, kami dibimbing oleh LPPM dari Unmar. Nah, untuk pemasarannya sendiri ini apa strategi yang digunakan Ibu? Mungkin jangan-jangan jamu yang ada di rumah pemirsa saat ini itu produksi Ibu nih? Iya. Pertama kali kami prosesnya penjualannya lewat
ibu-ibu pengajian, kita bawa terus dari ibu pengajian, ibu PKK. Jadi kami memasarkannya itu melewati dari kelompok-kelompok itu, dan kita ketemu teman-teman yang juga jualan, tapi jualannya tidak jamu ya, macam-macam produk mereka. Jadi kita saling bertukar produk gitu. Ada yang dari desa lain itu membawa bordir, kita bawakan produk saya, dan produk mereka kami bawakan. Jadi kita saling membantu antara UKM dari desa yang satu dengan desa yang lain. Nah, ini kalau saya lihat sudah ada Depkesnya ya, jadi benar-benar sudah terjaga higienisnya. Ini susah nggak sih Bu ngurusnya? Oh, tidak sama sekali, karena dari Depkes sendiri kalau ada dari UKM yang sudah berproduksi dianjurkan dengan mereka supaya cepat diizinkan atau didepkeskan, mengingat supaya produk mereka cepat dikenal dengan konsumen atau dengan masyarakat. Jadi supportnya besar juga ya. Nah, kalau bicara soal support, ini support dari pendanaan Bu, Ibu kan juga mengambil kredit. Nah, ini supportnya bagaimana Bu dari awal hingga sekarang, dan kemudian pemanfaatannya juga nih, bagaimana sih ngaturnya kredit yang dikasih gitu Bu? Iya, pertama kali kami dari pengalaman dengan teman desa-desa yang satu dengan desa yang lain, maka teman kami memberitahu kalau kita mau membutuhkan dana-dana UKM itu ke Bank Jatim. Akhirnya kami juga mencontoh mereka gimana caranya. Akhirnya prosesnya jadi sampai dipinjami oleh Bank Jatim. Untuk pinjamannya sendiri awalnya digunakan untuk apa Bu? Untuk beli bahan-bahannya atau justru untuk pemasarannya? Ya, pertama juga untuk bahan dan pemasaran, juga untuk kelompok. Harapan Ibu nih ke depannya seperti apa dari usaha ini, dan juga mungkin harapan Ibu terhadap para ibu-ibu yang lain ya Bu ya, yang mungkin punya minat yang sama untuk berwirausaha nih. Harapannya supaya kelompok-kelompok nantinya bisa berkembang lebih bagus lagi, dan nanti bisa berproduksi seperti saya, agar bisa mendapatkan tambahan keuntungan ya untuk keluarga, untuk menyejahterakan keluarga. Ya. Waduh, oke sekali nih. Sukses ya Bu untuk usahanya. Terima kasih banyak, dan ibu-ibu yang lain. Waduh, sukses juga ini perempuan-perempuan luar biasa nih. Wah, ternyata menjadi seorang wirausahawan itu tidak mudah, tapi peluang untuk selalu maju juga selalu terbuka, karena support yang besar selalu akan diberikan untuk siapa saja yang mau berusaha. Mudah-mudahan ini cerita dari Ibu bisa menginspirasi pemirsa juga, terutama yang sedang memiliki minat nih untuk menjadi seorang wirausaha. Pemirsa, memasuki tahun ke-14 dari Dam Mandiri, sudah banyak sekali kiprah yang dilakukan oleh Yayasan Dam Mandiri, terutama bagi masyarakat Jawa Timur. Tokoh-tokoh dan juga posdaya yang telah kami angkat dalam episode kali ini, kami harapkan bisa menjadi inspirasi khusus untuk Anda, untuk bisa berkiprah juga demi masyarakat yang ada di sekitar Anda dan demi keluarga-keluarga Indonesia. Sekali lagi selamat ulang tahun Yayasan Dam Mandiri ke-14. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan karya-karya nyatanya semakin membanggakan Indonesia. Saya Asta Dewanti, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan Teman Pilihan dari jam 7 malam sampai jam 8 malam setiap hari Minggu. Di Teman Pilihan, Anda bisa memilih lagu kesayangan Anda. Selain itu juga bisa kirim-kirim salam loh buat teman-teman, buat sahabat, dan juga buat orang yang Anda sayangi. Jangan lupa setiap hari Minggu dari jam 7 malam sampai jam 8 malam.